Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Video kali ini agak beda. Aku bakalan challenge untuk ngasih makan bayi. Aku punya sepupu, umurnya 6 bulan, 6 bulan lebih ya, sampai sekarang belum dikasih makan. Alasannya kalau dikasih makan itu dilepeh terus. Makanya sebagai tenaga gizi, hati aku tergerak buat ngasih makan sepupu aku ini. Nggak ada tampang-tampang anak gizi ya emangnya. Jadi aku ini lulusan gizi dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 tahun 2015, dan sekarang pun sampai sekarang masih kerja di bagian gizi sebagai konselor gizi dan sebagai petugas penyuluhan posyandu di masyarakat. Nah, karena udah tahu nih teorinya, cuma kalau untuk ngasih ke sasarannya tuh belum pernah. Makanya sekarang mau challenge, kita lihat aja ya. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian dulu gimana caranya untuk buat makanan bayi usia 6 bulan. Nah, ini nih racikan makanan yang bakal aku kasihin ke Eji. Jadi ada nasi, ada wortel, ada hati ayam, terus kuning telur, sama tempe. Semuanya itu direbus dan kita mulai racik ya. Kita lihat komposisi makanan itu ada apa aja. Kalau mau ngasih makanan bayi itu harus ada 4 bintang. Yang pertama dari makanan pokok. Makanan pokok itu contohnya kayak nasi, kentang, makaroni, atau sejenisnya. Bintang yang kedua itu adalah hewani tinggi zat besi. Bisa kalian pilih dari segala jenis macam hewani, misalnya kayak telur, ikan, ayam, hati ayam, daging. Yang paling banyak zat besinya itu adanya di hati ayam sama di daging merah, misalnya daging sapi. Bintang yang ketiga itu adalah kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, atau olahannya misalnya kayak tempe, tahu, sari kedelai, itu masuk ke kacang-kacangan. Kemudian yang keempat itu adalah sayuran dan atau buah-buahan yang kaya vitamin A. Sebenarnya kalau untuk sayuran itu dia sumbernya beta karoten, jadi pro vitamin A. Contohnya itu kayak wortel, kemudian labu kuning. Sekarang kita lihat menunya. Untuk bintang yang pertama aku pilih bubur ayam, tempe, wortel. Berhubung usianya itu masih 6 bulan, jadi masih awal-awal perkenalan makan, kita bikinnya itu berupa bubur kental saring ya. Jadi yang kita perlu adalah saringan. Kalau misalnya bahan makanannya itu udah lunak, bisa kalian gerus-gerus aja terus disaring boleh, atau kalau misalnya masih agak keras, kalian ulek dulu baru kalian saring. Ini jadi nih, udah deh. Disaring tempenya, kita saring juga. Ini tempenya baru segini hasilnya, kurang wortel ya. Ya wortelnya juga udah diparut. Udah disaring, gak banyak-banyak banget karena agak susah. Bengkok ini alamat diomelin nanti nih. Yang kurang tinggal kuning telur. Jadi kenapa aku pilih buat nambahin kuning telur ya. Jadi ini kolesterol dalam kuning telur itu bagus untuk kecerdasan anak balita. Dan makanan yang kita buat ini sudah memenuhi prinsip 4 bintang, atau dalam kata lain sudah gizi seimbang. Ini kaku, bukan kental lagi, jadi harus ditambahin air putih biasa, atau boleh kalian tambahin pakai kaldu, bukan kaldu blok ya, tapi kaldu ceker yang bikin sendiri, kaldu daging. Ingat, untuk anak di bawah 1 tahun itu nggak boleh ditambahin gula atau garam sebagai bumbu masakannya. Jadi kalian harus pilih rasa-rasa alami, contoh sari jeruk manis, atau misalnya dikasih jagung manis, itu buat ngasih sedikit rasa manis, jadi alami. Atau misalnya kalian mau ngasih rasa gurih, rasa asin, bisa kalian tambahin pakai air kaldu. Atau misalnya kalian kasih sedikit tomat, karena tomat itu bisa memberikan rasa gurih. Sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti asam.
kebetulan aku nggak ada kaldu, jadi aku pakai air putih biasa. Mateng ya, sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak takutnya malah keenceran. Maunya instan, yang praktis, karena bagaimanapun juga makanan yang dikemas, yang pabrikan itu pasti ada bahan pengawetnya. Aku nggak nyaranin pakai blender sih, karena kalau pakai blender itu justru kan ada penambahan air, takutnya justru bubur kalian itu jatuhnya keenceran. Kalau mau kalian pakai food processor, nambah airnya nggak banyak-banyak. Ini konsistensi yang aku maksud ya. Konsistensi kental itu kalau dijatuhin jatuhnya lama. Nih kalian lihat. Nah, itu tandanya bubur kental kalian udah siap dikasih ke anak kalian atau ke keponakan kalian yang masih bayi. Ready to serve. Nasinya nggak segini juga. Kalau untuk anak usia 6 bulan, apalagi awal-awal baru belajar makan, sehari itu dikasihnya 2 kali, sekali ngasih 2 sendok makan orang dewasa. Jadi target kalian dalam sehari itu 4 sendok makan orang dewasa. Kalau misalnya sekali dikasih makan yang 2 sendok makan itu nggak habis, berarti kalian porsinya itu kecil tapi lebih sering. Misalnya kalian udah tahu nih daya terima si bayi itu misalnya cuma 1 sendok makan, berarti kalian ngasih makannya itu 4 kali dalam sehari untuk memenuhi target kalian yang 4 sendok makan itu ya. Ini 1 sendok, 1 sendok lagi. Jadi kurang lebih porsinya itu cuma segini dalam sekali ngasih makan. Sekarang kita lihat daya terimanya Eji terhadap makanan yang udah aku buat kayak gimana. Dek, Eji, mam gak? Mam, mau? Oh, yang biru no, Ca, ambil Ca. Gendut, mam dulu ndut. Enak Ji. Eji itu enak. Bikinnya pakai cinta. Bikinnya pakai hati ayam. Ih, mam. Enggak, dia masih inian aja, masih apa? Nyoba. Kayak gitu. Masih urbanisasi. Toleransi. Pindah kali ya dari Toleransi. desa ke kota, Apa urbanisasi. Apa namanya? Hah? Mengapa dia? Adaptasi. Adaptasi. Emaknya nih. Adaptasi. Apa deh rasanya deh? Enak. Oh gitu sih mukanya. Yang seneng dong, udah dibikinin makan. Ya, Berbeda dulu ya. ya. Nih, kita lihat daya terimanya Eji. Jangan dipegang. Jangan gitu gendut. Itu udah ngecas tuh. Ji, sosis Ji. Eji. Ih, dia tidur. Makanannya belum habis udah tidur. Eji, ada sosis. Eji, ada sosis. Gimana? Semoga videonya bermanfaat ya, dan nambah wawasan kalian juga. Nanti kalau Eji umurnya udah 9 bulan, insya Allah sih aku bakalan bikin video lagi gimana caranya bikin makanan untuk anak usia 9 bulan. Jangan lupa untuk like video yang ini, dan yang belum subscribe ya, jangan lupa. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.